Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ya tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua, tetap dengan Ibu Ocha. Oke, kita lanjut. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegram tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Itu ya radio yang sudah ditemukan oleh Marconi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Berarti kita harus berterima kasih dengan Marconi ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Apa manfaatnya? Ya, manusia dapat berkomunikasi dari jarak jauh menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegram, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Terus, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio pada saat itu ya? Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Oke, pada zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh ya, menyebarkan informasi secara cepat dan mendengarkan lagu lewat radio. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Oke. Pernahkah kamu mendengar radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Sekarang kita amati gambar ini ya. Ada Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras sehingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Belum ya anak-anak ya. Meski berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memperhatikan hak adiknya. Adiknya berhak belajar dengan nyaman, namun justru terganggu dengan suara radio Lani. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Ya benar ya anak-anak ya. Meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Berikan pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Di sini ada dua gambar ya anak-anak. Gambar satu itu sudah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab apa belum? Belum ya. Meski memiliki sepeda motor adalah hak semua orang, mereka dalam gambar belum berhak mengendarai kendaraan karena masih SD. Apa sebenarnya kewajiban anak-anak itu? Sebenarnya kewajibannya itu adalah belajar ya, bukannya mengendarai kendaraan yang belum hak mereka. Sekarang gambar kedua.
Apakah gambar kedua ini sudah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Belum ya. Hak dia adalah mengikuti ujian. Dia juga berhak mendapatkan nilai tinggi. Namun caranya salah ya anak-anak ya. Dia mencontek, berarti dia menggunakan haknya dengan tidak bertanggung jawab. Apa kewajibannya sebenarnya ya? Kewajibannya adalah belajar. Nah, dia menyontek saat ujian berarti mereka belum belajar atau dia belum belajar. Oke, lanjut. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Yang akan terjadi apa anak-anak? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu saja pelajaran hari ini. Selamat belajar. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.